Kali ini kita nggak bakal mengolah daging kambingnya. Kita mau bikin olahan kambing yang cukup unik. Di kolam seluas kurang lebih 100 meter persegi ini, beragam jenis ikan air tawar dibudidaya untuk dikonsumsi warga setempat. Kalau di Jawa Tengah, kepala kambing biasanya diolah menjadi brongkos atau dimasak seperti gulai. Tapi kalau di Jombang, kepala kambing cukup dioseng-oseng seperti ini saja. Wah, sudah nggak sabar nih aku makan kue toknya. Karena bahan utamanya dari talas yang sudah direbus. Iki lo boloku kabeh, puding palanya sudah jadi. Wih, enak yuk mencari udara segar sambil naik kuda bareng seperti ini. Akhirnya kita barengan lagi nang Jawa Timur, kampung halamanku. Asik nih menjelajah desa di sini bersama arek Jawa Timur asli. Tapi rasa-rasanya kalau hanya naik kuda begini kurang asik yuk kalau nggak ada permainan balapan. Walah, gak berani aku kalau balapan kuda, gak ada keahlian. Kita main egrang tradisional khas ini aja yuk. Sekarang lagi bermain egrang. Nah, tapi egrang kali ini nggak pakai bambu, tapi pakai batok kelapa. Dan ini tarik pakai tali, yang mana harus seimbang antara kaki dan tangan menariknya. Kalau nggak ya jatuh kayak gini, waduh, kalah ya. Asal tang, hilang. Tak parah nih kon. Siji. Walah, memang unik banget ya ternyata egrang di Carangwulung ini. Berbeda dengan egrang di tempat lain yang biasanya pakai bambu. Makanya nih, sering banget takut terjatuh. Kamu sih pengennya buru-buru sampai aja, jadi nggak seimbang deh tuh. Permainan egrang pakai batok kelapa ini memang hanya ada di Jawa Timur. Butuh ketelitian dan hati-hati ya, supaya bisa seimbang saat menaikinya. Lumayan, nostalgia masa kecil. Oh iya Rek, kalau lagi ada di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, nggak afdol rasanya kalau kita nggak mengolah hasil peternakannya. Nah, desa Carangwulung sebagai desa yang berada di dataran tinggi, terkenal banget nih sama peternakan kambingnya. Kali ini, kita nggak bakal mengolah daging kambingnya. Kita mau bikin olahan kambing yang cukup unik. Yuk, langsung aja, mumpung udah ada Ibu Ti. Pada umumnya, bagian kambing itu yang diolah bagian daging dan kaki-kakinya. Kali ini kita olah bagian kepalanya. Wah, kira-kira mau jadi apa ya? Sementara Ibu Ti nyiapin bumbunya sama lintang, nah ini kepalanya kita bakar terlebih dahulu. Ini gunanya untuk menghilangkan bulu-bulu kepala kambing. Ternyata yang diolah kepala kambing iki loh. Sudah lama aku nggak memasaknya. Yang aku tahu cara memasaknya tuh berbeda loh dari olahan kambing lainnya. Betul, bahan-bahan yang disiapkan juga harus lebih ekstra. Semuanya berdasar dari aneka rempah, seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, merica, kunyit, jahe, batang daun bawang, daun jeruk, dan daun salam. Sambil menunggu bagian kepala kambingnya dibakar, langsung aja kita campur bumbu-bumbu yang sudah disiapkan.
Rempah-rempah yang sudah dicampur ini membuat masakan jauh lebih gurih. Kalau sudah diulek jadi satu, sekarang tinggal menanti kepala kambing siap diolah. Kemudian kita tumis bersama bumbu-bumbunya. Jadi dalam mengolah kepala kambing itu dibutuhkan perlakuan khusus, makanya waktunya itu cukup lama. Nah, setelah tadi dibakar dan dibersihkan, kali ini kita rebus terlebih dahulu. Oh, yuk ini. Nah, daun salam ini gunanya untuk menetralkan bau serta mengurangi aroma. Dimasukkan ketika kita sedang merebus daging. Setelah dibakar untuk menghilangkan bulu kepala kambing, kita harus merebusnya lebih dari 8 jam. Usai direbus, kepala kambing ini baru siap untuk dioseng. Kalau di Jawa Tengah, kepala kambing biasanya diolah menjadi brongkos atau dimasak seperti gulai. Tapi kalau di Jombang, kepala kambing cukup dioseng-oseng seperti ini saja. Walau proses masaknya melewati rangkaian yang tidak sebentar. Wah, iya betul. Seluruh rangkaian proses itu dilakukan untuk menggugurkan aroma perengus kambing. Dan daging di bagian kepala kambing menjadi empuk. Masanku lagi, Bu. Jadi enak lagi. Wah, terbayarkan rasanya. Usai menanti lama yuk dari hidangan yang satu ini. Baru dicicipi sedikit saja, perpaduan bumbu rempah osengnya sudah terasa nikmat. Selain itu, bagian otak kambing ini memiliki nutrisi yang dapat meningkatkan fungsi kerja sel saraf kita loh. Ya walaupun gak semua orang cocok memakan kambing karena khawatir dengan darah tinggi, tetapi asal porsinya gak berlebihan, masakan ini sebetulnya bermanfaat baik loh bagi tubuh. Sebut saja kandungan omega 3 yang ada di otak kambing dan zat fosfatidilserin yang dipercaya mampu menjaga daya tahan ingat otak seiring pertambahan usia loh. Nah, kepala kambing itu tidak banyak dagingnya, tapi ternyata banyak komponen lain dari kepala kambing yang bisa diolah seperti otak dan juga telinga kambing. Nah, paduan rempah dan juga bumbu pilihan dari olahan kepala kambing itu membuat paduan rasanya menggoyang lidah. Wah, ngetang, selain enak dan nikmat, ternyata kandungan dari kepala kambing ini dia itu dapat meningkatkan fungsi kerja sel pada tubuh kita. Nah, itu cocok banget untuk kejantanan pria. Wah. Aduh, Mas Afif yo paling tahu memang kalau urusan soal kejantanan. Tapi ya memang harus tetap diperhatikan yo, Rek. Bahwa otak kambing ini juga memiliki kadar kolesterol yang cukup tinggi. Makanya dikonsumsi secukupnya saja. Betul itu, asal nggak berlebihan. Nah, tapi nih, kalau buat aku sih, kurang yo kalau kita makan satu olahan saja. Gimana kalau kita cari tahu olahan lainnya dari kambing? Yo, rasa-rasanya kalau belum makan nasi kikil kambing, belum afdol nih eksplorasi kita di Jombang. Kalau ngomongin Jombang, ada salah satu kuliner yang khas yang wajib dicoba, yaitu sego kikil. Kalau biasanya kikil itu berasal dari sapi, kali ini diolah menggunakan kambing. Loh, berarti kikil kambing sih gawe? Iya. Rasanya kayak ngopi Bu ya? Enak. Bumbunya cepatnya sih Bu ya? Wah, nggak sabar aku, Rek. Pengen icipi makanan khas satu ini. Nasi kikil, atau kalau orang Jawa bilang, sego kikil. Tapi yang kita olah ini memang sedikit berbeda. Kikilnya menggunakan kikil kambing. Meski begitu, bahan-bahan yang dipersiapkan juga kurang lebih sama kok. Seperti rempah-rempah ini nih. Ada bawang merah dan bawang putih, kemiri, kunyit, lengkuas, daun serai, daun salam, gula, garam, ketumbar dan merica, daun bawang, daun jeruk, cabai hingga santan. Setelah kikil dibersihkan dan dipotong-potong sesuai selera, kemudian masukkan kemiri, bawang merah, bawang putih, dan daun salam. Jangan lupa masukkan juga penyedap masakan alami seperti gula,
garam, ketumbar, dan merica. Kemudian ada juga lengkuas yang dibuat menjadi bumbu halus. Terakhir baru campurkan santan di dalam kikil yang sedang direbus. Dan ini dia yang nggak boleh ketinggalan, yaitu santan. Karena khas dari si sego kikil ini santannya yang melimpah. Dan kalau ditambahkan daun bawang, rasanya menjadi lebih sedap. Waduh, Rek, aromanya iki loh, sudah terasa banget. Selain itu, walaupun kikil terkenal dengan stigma kolesterol tinggi, namun jangan salah, terdapat kandungan baik pada kikil yang belum banyak diketahui, seperti kalsium, protein, dan zat besi loh. Nggak hanya itu, ternyata kandungan keratin dan elastin pada kikil juga dapat membentuk struktur pada jaringan kulit atau proses regenerasi kulit loh mas. Wah, nggak sabar nih aku buat makan sego kikilnya. Wah, betul-betul jadi santap siang yang pas banget Niki. Mengenyangkan dan pastinya mengeluarkan cita rasa yang nikmat dan unik. Dan benar saja, ternyata sego kikil ini mempunyai cita rasa yang khas, yaitu dagingnya jadi empuk dan rasanya itu memang benar-benar meresap sampai kikilnya jadi enak ya Bu ya. Apalagi penambahan daun bawang, daun jeruk purut, dan juga lombok itu membuat aromanya terasa lebih khas. Anak negeri, siapa nih yang suka mancing? Tentu mancing ikan lo ya. Eits, predikat jago mancing sudah pasti milik ras kaum bapak-bapak. Kebetulan, di desa Carangwulung ini sedang ada lomba galatama atau lomba mancing iseng-iseng berhadiah. Nah, nggak mau kalah dong aku, jadi pengen ikutan juga. Wah, sekarang lagi ikut bapak-bapak di sini lomba mancing. Wah, ini walaupun alatnya cuma sederhana, tapi sangat menantang dan seru sekali karena cuma pakai bambu dan ini pakai senar aja loh, gak ada tanda-tandanya, harus pakai perasaan ini. Jadi tahu dapat atau enggaknya harus tahu pakai perasaan. Wah. Di kolam seluas kurang lebih 100 meter persegi ini, beragam jenis ikan air tawar dibudidaya untuk dikonsumsi warga setempat. Makanya, bukan dengan alat pancing yang mewah, melainkan hanya alat pancing sederhana saja yang digunakan warga untuk menangkap ikan. Ternyata malah di sini tuh Mas Afif. Lama juga yuk kamu memancingnya, kalah melulu lagi sama bapak-bapak. Jaluk wae utang yo. Ora usah, golek dhewe no. Pak, Ora. aku mek loro lho, Pak. Enggak usaha dhewe, Mas. Wes ra apa-apa ya. Coba rayunan bapake, rayunan bapake. Tak apa-apa ayu sing rayu no. Ngomong apa? Wah. Iya nih Mbak, beruntung banget ya. Hasil tangkapan bapak-bapak ini boleh kita bawa pulang. Nah, kita jadinya sudah mendapat ikan nila yang lumayan banget Iki. Oh iya, ikan nila sudah dibudidayakan di sini sejak zaman dulu. Selain untuk dikonsumsi, ini juga sebagai salah satu hasil peternakan sebagai mata pencaharian warga di sini. Nah, kebetulan ibu-ibu memang sudah menunggu ikannya nih untuk diolah. Yuk langsung aja. Anak negeri, kali ini aku mau mengolah ikan nila, tapi dengan campuran yang unik loh. Wes, langsung saja kita siapkan bumbu-bumbunya. Kali ini kita akan menggunakan talas di dalam olahan masakannya. Talas desa Carangwulung loh, yaitu talas benak. Nah, ini dia bumbu-bumbunya. Pasti familiar yo, seperti mau bikin ayam geprek. Jadi si benak ini selain bisa dijadikan bahan kue, nah karena banyak karbohidratnya, kali ini kita mau bikin
sebagai pengganti nasi. Kali ini kita siapkan bumbu-bumbunya, baru setelah itu kita kukus dulu benaknya. Nah ini Bunya sudah nyiapin sambelnya. Bu, siap burung sambelnya? Siap sambel. Sementara Bu Paini menyiapkan sambal dan Mbak Lintang mengiris talas benaknya, aku memberi bumbu rempah-rempah yang sudah diulek kepada ikan-ikannya. Walau ikan yang kita olah ini merupakan ikan air tawar yang dibudidaya, tapi ikan tetaplah ikan yang kaya akan manfaat loh. Ikan nila ini berprotein tinggi, baik untuk pencernaan hingga mengontrol kolesterol kita. Oh iya, apalagi kita masaknya pakai talas benak sebagai pengganti karbohidrat. Sebab mengandung antioksidan tinggi yang terdapat vitamin C, vitamin E, hingga kandungan polifenol yang mampu memelihara ketahanan tubuh. Iki lo dang tekno, iki lo tekno. Nah ini dia nila goreng sambal penyete wis mateng guys. Aroma sambal dan ikannya sudah menggoda pol. Ternyata talas yang disajikan tidak digoreng, Rek, melainkan hanya direbus saja. Jadi manfaat baiknya tetap terjaga. Wah, memang yo, masakan sambal kalau di tangan ibu-ibu asli Jawa Timur iki nggak pernah salah. Sedep banget iki, dan bumbu ikannya juga meresap sempurna, semakin jos. Bahkan hanya dengan dikukus aja, rasa dari benak ini udah enak banget. Ini hampir mirip dengan kentang. Ditambah kombinasi lauknya itu pakai nila penyet. Wah, sambal bikinannya Bu Nini. Waduh, tuh. Pol Bu, enak Bu. Pedesnya ini nagih banget. Wah. Karena rasanya yang enak, jadi penasaran banget nih aku. Ingin mencari langsung ke kebun. Seperti apa sih bentuk talas benang atau orang sini sebutnya sebagai talas benak? Loh, piye toh? Malah aku ini yang sampai duluan di kebun bareng ibu. Iki loh Mas, bentuk tanaman talas beneng. Kalau dilihat dari ukuran daunnya sih memang gede banget, Rek. Bisa buat payungan. Tapi baru tahu juga aku kalau ternyata tanaman ini tidak ada umbinya ya. Jadi hanya batang dan daunnya saja yang diolah. Iya Mbak. Memang komoditi yang satu ini sedang digencarkan untuk orientasi ekspor loh. Walau asal muasalnya dari daerah Pandeglang, Banten, tapi jangan salah. Pada akhir 2022 kemarin, daun talas beneng asal Jombang ini berhasil menembus pasar ekspor ke Australia. Keren banget yo. Hal itu pasti meningkatkan semangat para petani budidaya tanaman talas satu ini. Selain batang umbinya yang dimanfaatkan, daun dari talas beneng ternyata berperan sebagai pengganti tembakau dan dapat diolah jadi produk herbal. Nah ini sekarang kita lagi cari benak atau jenis talas. Namun ini hampir mirip dengan lompong. Dan ternyata ini tuh bisa dimanfaatkan untuk diolah menjadi berbagai macam olahan. Nah, berbeda dengan lompong. Kalau lompong itu bisa diolah mulai dari daun, umbinya, lalu juga batangnya. Kalau ini hanya batangnya saja, karena ini juga tidak punya umbi dan ternyata ini beracun ya, yang godongnya. Iya, dan jadi nggak bisa diolah. sedikit gatal. Nah. Jadi talas benak ini tumbuh di daerah hutan hujan tropis, terutama di daerah Jombang ini banyak bisa ditemukan talas benak. Hai, Halo Mas. Anak negeri, di Indonesia selain talas beneng yang tumbuh subur di tanah Jawa, ada juga nih beragam jenis lainnya. Mulai dari talas Belitung, talas Semir, talas Mapia asal Manokwari, talas ketan dan talas pandan asli Bogor, hingga talas hitam yang merupakan talas lokal khas Kalimantan Barat. Semua itu menjadi alternatif pengganti karbohidrat dan sebagai bahan baku untuk industri.
Tapi kira-kira bisa nggak ya kita sulap talas satu ini jadi cemilan? Kayaknya cocok deh buat jadi jajanan tradisional. Wih, langsung saja kita siapkan bahan-bahannya. Ada tepung tapioka yang sudah dicampur dengan tepung terigu yang akan menjadi bagian kulit dari kue tok. Sekarang kita mau bikin kue tok. Nah, kalau di daerah lain kue tok ini bahan dasarnya pakai kentang, bisa pakai ubi dan juga pakai kacang hijau. Nah, untuk di Carang Wulung ini khasnya itu pakai ini nih, tales atau Bu namanya apa, Bu? Benak. Nah, kalau di situ disebutnya benak. Talas benak. Biasanya kalau kue tok itu berwarna-warni menarik. Nah, sekarang aku lagi menyiapkan pewarnanya. Pewarnanya ada beberapa macam. Nah, itu semuanya berasal dari bahan dasar alam. Wah, sudah nggak sabar nih aku makan kue toknya. Karena bahan utamanya dari talas yang sudah direbus. Jadi, sebelum jadi adonan, bisa kita icip-icip dulu nih. Piye toh? Iki meh digawe kue tok lho, Mas. Mbok pangan terus lho, Bu. Dintekne iku lho, Bu. Enak ya. Engko sik ben tambah enak digawe sik toh. Nah, jadi kalau bikin kue tok itu ada berbagai macam proses. Setelah tadi dikukus, nah sekarang ini ditumbuk. Ini biar jadi halus. Belah, bukan kamu aja yang udah ngiler. Aku juga nih. Wis gak sabar aku. Yo maaf toh. Nah, usai talas benak dicampur dengan tepung dan dijadikan adonan, sekarang saatnya masukkan adonan ke dalam cetakan ini. Nah, ini nih bagian yang paling aku suka nih, Mbak. Susah-susah gampang yo kalau nyetak adonan kue tok ini. Kue tok memiliki nama lain yaitu kueku. Nah, di tanah Jawa, nama kue tok muncul karena saat mengeluarkan dari cetakan harus diketok kencang lebih dulu, Rek. Hehehe. Ada-ada saja yo. Wes, langsung saja iki. Kalau adonan sudah dicetak, saatnya proses terakhir yaitu mengukus kue tok selama 10 sampai 15 menit saja. Alah, warna-waring ini ya, Bu ya. Ganteng ya? Wah. Nah, ini nih kue tok yang udah jadi. Walah, nikmat pol iki. Menikmati camilan anget-anget di sore hari. Teksturnya yang kenyal menghidupkan memori lama bahwa kue ini memang sudah melegenda dan menjadi kue jajanan pasar tradisional sejak zaman dulu. Tetapi baru kali ini nih aku mencicipi kue tok, ternyata nggak memudarkan cita rasa kue tok pada umumnya yo. Memang cuman ada di desa Carang Wulung ini nih kue tok isian talas benak. Jadi kue tok ini sebenarnya hampir mirip dengan kueku. Bedanya yaitu isiannya. Kalau kueku itu pakai kacang hijau. Nah, kalau ini itu pakai talas. Dan talasnya ini dia lembut. Gatalnya pun juga udah hilang karena tadi udah dikukus ya, Bu ya. Nah, Talas benak itu mengandung serat dan juga karbohidrat yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah dalam tubuh dan juga menjaga kesehatan jantung. wah, gusing diet cocok berarti ya. Cocok. Mangan sithik sewarek kok ya. Kalori. Ayo. Bu, Bu. Wah, olahan ini bisa banget nih jadi salah satu referensi takjil buat anak negeri yang sedang menjalankan ibadah puasa. Bahan-bahan dan cara membuatnya gampang banget. Langsung aja yo, ngabuburit nanti membuat kue tok di rumah masing-masing. Anak negeri, seperti nggak ada habisnya hasil bumi di desa Carang Wulung ini. Selain ragam keunikan olahannya, ternyata di sini juga ada loh salah satu buah langka yang masih tumbuh subur. Wah, buah apa tuh Mas Afif? Yuk langsung kita datengin kebunnya.
Sekarang lagi mau cari buah pala, salah satu buah yang langka dan ini buah asli Indonesia, namun punya banyak manfaat. Tetap hati-hati yo, buah pala rata-rata tumbuhnya mencapai 10 meteran. Jadi tinggi banget nih pokoknya. Nah ini nih tantangannya cari buah pala. Karena musimnya ini musim hujan, sehingga pohonnya ini dia licin karena ditumbuhin banyak lumut. Selain itu karena medannya itu juga curam, ini cukup berbahaya kalau nggak hati-hati. Di Desa Carangwulung, Kabupaten Jombang ini, tanaman pala memang tumbuh tak jauh dari rumah warga. Tetapi tumbuhnya di tempat yang lebih tinggi. Karena sudah dirasa cukup memanennya, saatnya Mas Afif turun dari pohon nih. Walah, baru aja di atas pohon, aku sendiri yang bilang kalau ini tuh berbahaya kalau nggak hati-hati. Dalah, malah aku sendiri yang terpleset. Aduh. Untung nggak apa-apa aku yo, Rek. Yuk, lanjut saja. Kita mengolah buah pala. Masih di Jombang, tepatnya di Carangwulung. Kali ini kita mau mengolah buah pala. Jadi tidak banyak orang yang tahu kalau buah pala ini sebenarnya bisa diolah. Padahal ini salah satu rempah-rempah yang nilainya itu tinggi. Buah pala itu digunakan untuk menambah kelezatan dan juga aroma rasa masakan. Nah, biasanya orang mengenal biji buah pala, tapi kali ini kita akan mengolah kulit buah pala untuk dijadikan Wah, puding ya Bu ya? ya puding. Wis Bu, disiap nih, saiki bari makan bareng-bareng toh. Ya toh, ya wis yo kene yo. Wah, jadi penasaran kan aku? Gimana yo rasa dari buah pala ini? Bu, ngomong nih buah pala iki iso dipanas ora to? Langsung bisa. Langsung mangan ya? Iya itu Kak. Enak kok rasanya. Wah, ternyata buah pala ini bisa dimakan langsung. Iya rasanya. Enak. Rasanya itu sedikit sepet, tapi juga ada pedesnya. Nah, pedesnya ini yang bikin hangat tubuh. Makanya khasiatnya itu untuk menyembuhkan orang yang lagi masuk angin. Nah, ini dia bahan-bahan untuk membuat puding pala. Hanya dibutuhkan bubuk agar-agar, gula dan santan, lalu ditambahkan kulit buah pala yang sudah dikupas dan adonan puding siap diaduk di dalam tungku. Saat sudah mendidih, artinya puding pala sudah siap dimasukkan ke dalam cetakan dan dicampur dengan pewarna alami supaya tampilannya lebih cantik. Walau memang agak sepet ketika dimakan langsung yo, tapi ternyata khasiatnya tinggi. Tapi ketika diolah menjadi puding, rasa sepetnya hilang loh. Iki lo boloku kabeh, puding palanya sudah jadi. Waduh Bolo, puding pala ini setelah jadi ternyata warnanya itu melebihi ekspektasi saya. Ini warnanya jadi lebih cerah, secerah masa depan yo Tang yo. Nah untuk rasanya itu manis, seger dan karena ada topping palanya, wah itu menjadi sensasi tersendiri. Dan daging buah pala itu mengandung minyak atsiri yang sama seperti jahe. Fungsinya untuk mencegah masuk angin, untuk mengatasi perut kembung, dan juga mencegah insomnia. Cocok banget wis enak, manfaatnya wakai yo Tang yo. Sangat di badan, ya Bu. Walah, ini jadi salah satu pengalaman yang gak bisa aku lupain. Desa Carangwulung memang top deh. Makasih ya Mas Afif udah ngajakku ke sini. Sama-sama Mbak. Memang ya, alam itu selalu memberikan banyak manfaat. Makanya jangan lupa pantengin terus Jejak Anak Negeri karena alam memberikan banyak manfaat.